Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, dan salam namo budaya untuk kita semua. Jadi hari ini saya akan memaparkan case-based learning ilmu penyakit bakteri dan jamur dengan yang saya ambil itu listeriosis pada ruminansia. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Komanggiar Laksmi Dewi dengan NIM 24095111093 dari kelas C. Jadi langsung ke kasus listeriosisnya, saya menemukan kasus Listeria monocytogenes cholangiohepatitis pada sapi Holstein yang sedang menyusui. Identitas hewan itu ada sapi Bos Taurus, rasnya itu Holstein betina, umur 3 tahun dengan berat kurang lebih 600 kg, sedang paritas kedua, sedang tahap laktasi 200 hari produksi susu atau mid lactation. Kemudian status reproduksi itu sedang bunting 2 bulan. Riwayat pemeliharaannya itu baru dibeli 1 bulan sebelum muncul gejala. Saat pembelian tampak sehat dan dipelihara di kandang yang bebas bersama dengan kurang lebih 90 sapi lainnya. Untuk pakan itu diberi silase dan susu komersial. Tidak ada riwayat vaksinasi atau pengobatan anti parasit sejak dibeli. Kemudian pada hewan di tempat yang sama itu tidak ada menunjukkan gejala serupa. Kemudian riwayat penyakit dan tindakan sebelum sapi ini dirujuk. Ada gejala awal yaitu anoreksia dan penurunan produksi susu selama kurang lebih 1 minggu. Kemudian pemeriksaan dokter sebelumnya itu ada demam dan tidak ada pemeriksaan lengkap. Kemudian diberikan terapi sementara dari pemilik dan dokter, diberikan fluoxetine meglomin intravena dan ceftiofur sodium intramuskular. Kemudian dilakukan juga pemasangan magnet retikulum. Di dugaan awal itu ada hardware disease, kemudian tidak ada perbaikan setelah pengobatan ini, sehingga sapi itu dirujuk ke rumah sakit untuk pemeriksaan lanjutan. Kemudian dari pemeriksaan fisik saat di rumah sakit ini, suhu rektal itu meningkat, nafsu makannya itu menurun, kemudian produksi susu ini sangat menurun drastis, kemudian tidak ada ditemukan gejala neurologis seperti haltit atau kepalanya yang miring, jalan melingkar atau nistogomus, tidak seperti kasus listeriosis biasanya. Kemudian tidak ada tanda mastitis, pneumonia, atau gangguan pencernaan berat. Kemudian dilakukan penanganan dan terapi dengan diberikan ampicillin intravena selama 7 hari sebagai terapi utama karena bakteri ini sensitif terhadap beta-lactam. Kemudian untuk mengatasi demam dan peradangan diberikan fluoxetine meglomin intravena. Kemudian setelah itu dilakukan terapi cairan dan suplementasi vitamin B kompleks untuk mendukung fungsi hati dan metabolisme. Kemudian sapi juga diberi pakan lunak yang mudah dicerna agar asupan nutrisi itu terjaga selama pemulihan. Karena sebelum itu kan diberikan silase, kemudian setelah sekitar 5 hari terapi, kondisi sapi mulai membaik, suhu tubuh turun, nafsu makan meningkat, enzim hati kembali normal. Setelah 10 hari pengobatan, sapi dinyatakan pulih dan dipulangkan. Kemudian selanjutnya, latar belakang. Jadi, Listeria monocytogenes ini sering menyerang hewan ternak. Secara klinis, penyakit ini menyerang SSP atau sistem saraf pusat, berupa encephalitis yang menyebabkan gejala neurologis. Inilah yang mendasari sebutannya sebagai silage disease, karena sering terjadi akibat pemberian silase berkualitas buruk. Penyakit ini menyebabkan kematian tinggi dan abortus, septikemia, dan mastitis subklinis yang berbahaya sehingga merugikan peternakan. Perlu diingat juga penyakit ini adalah penyakit zoonosis. Penularan yang paling sering terjadi itu melalui produk hewan yang tidak terkontaminasi seperti susu yang tidak dipasteurisasi atau daging mentah. Bisa juga karena kontak langsung dengan hewan yang terinfeksi. Terus ada historicalnya, jadi pada tahun 1911 itu dideskripsikan listeriosis ini oleh Hulpers yang ada di Denmark. Kemudian pada tahun 1926 dilakukan isolasi oleh Murray, Webb, dan Swan
dan menemukan bahwa itu adalah bakteri monositogenes. Pada tahun 1940-an, nama genus itu dirubah menjadi Listeria. Kemudian pada 1950 sampai 1960-an dikenal sebagai silage disease. Kemudian pada 1980-an diakui sebagai foodborne zoonosis global. Kemudian lanjut klasifikasi dan karakteristiknya. Jadi Listeria monocytogenes ini termasuk domain bakteria dengan filum Firmicutes atau bakteri dengan dinding sel gram positif. Dia tuh berwarna ungu, bisa dilihat di gambar. Kemudian kelasnya itu Bacilli, seperti bentuknya tuh kayak tabung gitu. Kemudian ordonya tuh Bacillales, famili Listeriaceae, dan genus Listeria dengan spesies Listeria monocytogenes. Bakteri Listeria monocytogenes ini bersifat fakultatif aerob, makanya dia itu bisa tumbuh di silase yang tidak dirawat dengan baik. Kemudian secara biokimia itu bersifat katalase positif atau menghasilkan enzim katalase untuk mendetoksifikasi hidrogen peroksida dan bersifat oksidase negatif. Bakteri ini juga memfermentasi karbohidrat termasuk glukosa dengan hasil fermentasi asam, namun tidak mengeluarkan gas. Motilitas Listeria ini bergantung pada suhu. Pada suhu 20 sampai 25 derajat itu dia bersifat motil, kemudian pada suhu tubuh itu 30 derajat itu sekitar 37 derajat, itu dia bersifat non-motil. Kemudian bakteri ini juga dia mampu bertahan dan berkembang biak pada suhu 0 sampai 4 derajat, di mana bakteri-bakteri lain itu tidak bisa bertahan. Makanya dia ini kalau daging-daging yang sudah terinfeksi itu terus ditaruh di lemari pendingin atau apapun itu, Listeria ini akan masih tetap hidup di sana. Kemudian selain itu bakteri ini juga toleran terhadap pH yang luas, tumbuh pada rentang pH 5 hingga 9. Kemudian selanjutnya patogenitas dan gejala klinis. Jadi ada 4 tahap. Yang pertama itu invasi. Ini memicu fagositosis yang diinduksi oleh bakteri. Kemudian yang kedua ada pelarian dari fagosom. LLO dan fosfolipase melubangi fagosom, kemudian membebaskan bakteri masuk ke sitoplasma. Kemudian replikasi. Bakteri ini bereplikasi dengan bebas di dalam sitoplasma. Kemudian akhirnya dia akan menyebarkan ke sel-sel lain. Asetilkolin atau ACTA ini memicu polimerisasi aktin, mendorong bakteri untuk menyebar langsung ke sel-sel lain tanpa terpapar imun. Kemudian ada gejala klinis. Di sini ada 5 gejala klinis. Yang pertama itu bentuk ensefalitis ini neurologis, merupakan bentuk paling umum dan mudah dikenali karena dia tuh gampang sekali terlihat. Ini menyerang batang otak terutama medula oblongata dan pons, menimbulkan ensefalitis suportif lokal dengan gejala neurologis unilateral yang khas. Kemudian bentuk abortus biasanya terjadi di hewan-hewan bunting. Kemudian bentuk septikemia menyerang hewan muda dengan daya tubuh lemah, menimbulkan demam. Kemudian bentuk konjungtivis terjadi melalui mata. Kemudian mastitis itu pada glandula mamae. Kemudian dari kesimpulannya adalah listeriosis penyakit penting pada ruminansia yang disebabkan oleh Listeria monocytogenes. Secara patogenesis, Listeria monocytogenes ini bersifat intraseluler fakultatif, mampu bertahan dan berkembang biak dalam sel inang dengan bantuan berbagai faktor virulensi. Secara klinis, listeriosis memiliki beberapa bentuk, ensefalitis, kemudian ada septikemia, kemudian konjungtiva, kemudian mastitis, kemudian tingkat kematiannya ini tinggi, pengobatan sering terlambat, dan pencegahan ini menjadi langkah utama. Pengelolaan silase yang baik, sanitasi lingkungan, kontrol rodent, serta edukasi zoonosis sangat penting untuk mencegah penularan
antar hewan maupun manusia. Baik, sekian pemaparan case based learning dari saya. Mohon maaf apabila banyak terdapat kesalahan kata. Saya mohon maaf dan saya akhiri. Om Santi 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 Om.